Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunnisa dengan NIM 08011182530023. Di sini saya akan mengerjakan untuk tugas algoritma pemrograman untuk nomor satu, yang mana diminta untuk membuat program menghitung kandang untuk bebek, di mana kita diminta untuk menginput N untuk berapa ekor bebek. Lalu kita diminta untuk menginput M untuk banyak maksimal bebek tersebut di dalam kandang. Lalu diminta untuk menentukan jumlah kandang paling sedikit yang diperlukan untuk menghitung kandang tersebut. Oke, di sini telah saya coding sebelumnya. Nah, di sini yang pertama kita memesan variabel terlebih dahulu, yakni ada variabel N, lalu variabel M, dan juga kandang, yang mana kandang ini langsung kita deklarasikan nilainya itu sama dengan 0. Nah, lalu kita akan menampilkan teks terlebih dahulu nih di layar nanti pada saat running. Kita menggunakan fungsi cout, lalu kita menggunakan tanda petik. Nah, nanti akan muncul teks di layar dengan tulisan banyak bebek titik 2. Lalu di situ akan diminta untuk menginputkan banyak dari si bebeknya yang akan disimpan ke variabel n. Ini kita menggunakan fungsi cin. Selanjutnya, untuk isi kandang, untuk jumlah maksimal isi kandangnya, kita akan inputkan nilainya itu ke dalam variabel M. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pernyataan perulangan. Di sini kita menggunakan pernyataan perulangannya itu adalah while. Oke, ketika si N-nya tadi atau jumlah bebeknya itu dia lebih besar dari 0, maka dia akan melakukan N-nya itu sama dengan N dikurang M, lalu kandang plus plus. Nah, di sini yang terlebih dahulu kita lakukan itu adalah kita mengurangkan jumlah bebek itu dengan eh, banyak maksimal di kandang. Lalu jika sudah dihitung, maka kandangnya akan plus plus. Yang tadinya kandangnya di awal adalah 0, maka di sini kandangnya akan bertambah 1. Nah, ini akan diulangi terus sampai kondisinya tidak memenuhi atau ketika si N-nya itu dia tidak lebih besar dari 0. Nah, nanti hasilnya itu akan didapatkan jumlah kandang yang diperlukan. Jadi, apabila ada satu saja berlebih, jika maksimal dari dalam kandangnya itu ada 3, terus jumlah bebeknya itu tadi ada satu sisanya. Nah, maka ini akan tetap terhitung kandangnya plus satu. Oke, lalu kita akan menampilkan hasilnya itu banyak kandang yang diperlukan. Kita menggunakan fungsi cout dan tidak lupa kita gunakan tanda petik. Lalu kita tampilkan kandang. Nah, kandang ini hasil dari si kandang yang plus-plus tadi yang sudah kita jumlahkan. Nah, berapa hasil akhirnya yang itu yang akan ditampilkan di banyak kandang yang diperlukan. Mungkin di sini kita bisa coba untuk running. Nah, misalnya di sini kita banyak bebeknya itu adalah 10. Lalu untuk maksimalisi kandangnya kita bisa buat 3. Maka jika kita mengikuti perhitungan manual, dia akan perlu 4 kandang. Kenapa? Karena tadi kan maksimal isi kandangnya ada 3 nih. Nah, kita kalau misalnya 3 dikali 3, itu kan hasilnya baru 9. Masih ada berlebih satu bebek lagi. Maka satu bebek ini akan memerlukan satu kandang baru. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut ke logika programnya. Oke, di sini program itu akan dimulai dengan memesan tempat di memori komputer melalui deklarasi variabel n, m, dan kandang yang bertipe integer atau bilangan bulat, di mana variabel kandang ini diinisialisasi dengan nilai 0, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu, setelah variabel-variabel tadi disiapkan, program ini akan meminta input dari pengguna berupa total bebek atau n. Lalu untuk kapasitas maksimal satu kandangnya itu dengan variabel M. Lalu akan menyimpan ke variabel masing-masing. Selanjutnya, komputer itu akan masuk ke dalam proses perulangan, di mana nantinya si komputer ini akan menjalankan struktur while. Dia akan berjalan selama nilai n itu masih lebih besar dari 0. Nah, di dalam perulangan ini, dia akan melakukan pengurangan nilai n dengan si m untuk eh, memproyeksikan kalau misalnya satu kandang itu akan diisi dengan banyak maksimalnya. Lalu nilai variabel kandang tadi akan ditambah sebanyak
satu angka. Nah, proses ini akan terus berulang sampai akhirnya si bebek ini terbagi ke kandangnya masing-masing. Sehingga si nilai N-nya ini dia tidak lebih dari 0 atau dia mungkin negatif. Oke. Lalu terakhir program ini akan menampilkan hasil akhir jumlah kandang yang telah terhitung ke layar pada saat kita running tadi. Oke, kita masuk ke penjelasan program. Nah, di sini kita akan menjelaskan per baris dari program yang telah dibuat, yang mana kita masukkan header-nya itu IOStream untuk menggunakan fungsi input-output, yakni cout dan juga cmd. Lalu kita akan memasukkan instruksi using namespace std, agar kita itu tidak perlu menuliskan std.2.2 berulang kali pada setiap perintah. Lalu kita akan memulai program ini dengan menggunakan fungsi main. Setelah itu, kita akan mendeklarasikan variabel n, m, dan kandang itu dengan tipe data integer. Lalu kita memberikan nilai awal 0 pada kandang. Nah, yang tadi kita akan menampilkan teks banyak bebek ke layar monitor. Lalu kita akan menerima input atau menunggu inputan dari user atau pengguna untuk menyimpan nilai tersebut di variabel n untuk jumlah bebek. Lalu selanjutnya, pada saat kita run nanti akan ditampilkan teks maksimal isi kandang. Lalu akan menunggu inputan dari pengguna untuk kapasitas maksimal dari kandang tersebut. Lalu disimpan ke variabel M untuk nilainya. Lalu dilakukanlah perulangan while dengan syarat itu kondisinya ketika si N-nya ini lebih dari 0. Nah, ketika si N-nya ini lebih dari 0, maka program itu akan berjalan terus. Nah, di dalam loop ini atau di dalam perulangan ini, dia akan melakukan operasi pengurangan, yaitu N-nya ini akan diperbarui nilainya dengan hasil N dikurang M, atau jumlah bebek dikurang dengan jumlah maksimal dari isi kandang. Lalu, ketika program itu berjalan, nantinya nilai kandang yang awalnya 0, dia akan ditambahkan nilainya dengan plus 1. Karena diberikan instruksi kandang plus-plus, yaitu plus 1. Lalu kita menutup blok perulangan while. Selanjutnya, kita akan menampilkan teks banyak kandang yang diperlukan, lalu diikuti dengan hasil dari si variabel kandang yang terakhir kali setelah dijumlahkan. Lalu kita gunakan tanda kurung kurawal terakhir itu untuk mengakhiri keseluruhan program. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan running-nya. Yang mana tadi kita berikan contohnya itu adalah ketika N-nya itu sama dengan 10 dan M-nya sama dengan 3. Nanti pada saat kita running, itu akan muncul teks banyak bebek. Lalu kita sebagai user ini menginputkan nilai si N tadi adalah 10. Selanjutnya akan muncul teks maksimal isi kandang. Lalu di situ kita mengetik untuk M ini adalah 3. Lalu setelah kita menginput tadi, kita akan masuk ke perulangan while. Nah, di iterasi pertama ini, dia akan mengecek terlebih dahulu nih. Dia akan mengecek apakah si N ini lebih besar dari 0. Tadi kan N-nya itu adalah 10. Nah, apakah 10 lebih dari 0? Iya. Nah, karena iya, maka dia akan menghitung nih. N-nya itu sama dengan 10 dikurang 3. Maka nilai N sekarang itu diperbarui, yaitu adalah 7. Lalu kandang plus-plus. Nilai kandangnya naik. Dari yang awalnya kandang itu adalah 0 plus 1, maka nilai kandang sekarang adalah 1. Lalu masuk ke iterasi kedua. Nah, N tadi kan telah diperbarui, itu adalah 7 ya. Lalu kita cek lagi, apakah 7 lebih besar dari 0? Iya, maka dia akan menghitung N-nya itu adalah N dikurang 3. Maka nilai N sekarang yang telah diperbarui adalah 4. Lalu untuk kandang itu berlaku hal yang sama. Nah, kandang tadi kan hasil terakhirnya itu adalah 1. Maka 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka nilai kandang sekarang itu adalah 2. Lalu kita masuk ke iterasi ketiga. Nah, tadi nilai N terakhir adalah 4. Lalu dia mengecek lagi, apakah 4 itu lebih besar dari 0? Iya. Nah, karena iya, maka dia akan menghitung N-nya itu N sama dengan 4 dikurang 3. Maka sisa dari si N itu adalah 1. Lalu kita menghitung lagi kandang plus-plus. Yang tadinya kandang terakhir kali ada 2, maka ditambah 1 hasilnya adalah 3. Selanjutnya kita masuk ke iterasi keempat. Dia mengecek lagi nih, tadi kan nilai N terakhir adalah 1. Apakah 1 lebih besar dari 0? Iya. Nah, karena 1 ini lebih besar dari 0, maka dia menghitung nih, N sama dengan 1 dikurang 3. Nah, maka nilai N sekarang adalah minus 2. Lalu kita menghitung
kandang plus-plus. Maka nilai kandang yang sekarang itu diperbarui adalah 4 dari 3 ditambah 1. Lalu kita masuk ke iterasi kelima atau pengecekan kelima. Nah, kita cek lagi. Terakhir tadi N-nya itu adalah minus 2. Lalu kita cek, apakah minus 2 ini lebih besar dari 0? Tidak. Nah, karena tidak, maka perulangannya itu berhenti. Dia tidak akan melakukan proses N dikurang M tadi. Lalu kita keluar dari perulangan while ini. Lalu nanti akan muncul tampilan banyak kandang yang diperlukan, titik 2, lalu diikuti dengan nilai kandang yang terakhir kali. Nilai kandang yang terakhir kali itu adalah 4. Maka yang akan muncul adalah teks banyak kandang yang diperlukan, titik 2, 4. Akhirnya program itu selesai. Oke, kita bisa lanjut ke hasil ke pseudocode-nya. Nah, di sini kita mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu, atau kita pesan variabelnya yang tadi ada n, m, dan juga kandang dengan tipe data integer. Lalu kita mulai atau begin. Nah, di sini kita bisa tuliskan banyak bebek, lalu read n. Nah, read n ini adalah untuk membaca, itu sama dengan fungsi cin kalau di C++. Nah, begitu pula dengan M. Kita akan baca nilai dari si M yang akan diinput. Lalu kandangnya kita isi nilainya dengan 0. Lalu kita masuk ke perulangan. Nah, while N besar dari 0, do. Lalu kita update dengan menggunakan begin dan end, karena dia lebih dari satu statement. Nah, di sini kita masukkan N itu dengan nilai N dikurang M. Lalu kandang itu kita masukkan dengan kandang plus 1. Nah, kandang plus 1 ini dari kandang plus plus. Oke, selanjutnya di luar dari perulangan while ini, kita tampilkan teksnya tadi ada banyak kandang yang diperlukan. Lalu diikuti dengan nilai dari si kandang, lalu N. Oke, mungkin yang beda dari pseudocode itu dia menggunakan tanda panah. Tuh. Selanjutnya kita masuk ke flowchart. Yang pasti kita mulai dari start terlebih dahulu. Nah, di start ini kita menggunakan bentuk elips. Oke, lalu kita arahkan tanda panahnya. Itu kita akan menginput nilai N dan juga nilai M. Itu kita menggunakan bentuk jejer genjang. Lalu kita melakukan proses. Prosesnya itu ada kandang sama dengan 0. Seperti yang tadi telah dideklarasikan di awal. Lalu selanjutnya kita masuk ke while. Nah, untuk while ini dia bentuknya itu sama dengan bentuk dari si pernyataan kondisi atau if. Dia menggunakan belah ketupat. Nah, dia akan mengecek di sini apakah M itu lebih besar dari 0. Jika iya, maka dia akan ke bawah itu. Dia akan melakukan N sama dengan N dikurang M. Lalu kandang plus plus. Lalu dia kembali ke atas. Nah, itu makanya panahnya mengarah lagi ke struktur perulangan tadi. Nah, jika dia sudah tidak memenuhi nilai itu, maka dia false kan? Jika dia false, dia akan menampilkan nilai dari si kandang. Dia menggunakan bentuk jejer genjang. Lalu selanjutnya kita arahkan ke N. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan dari saya untuk soal nomor 1. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.